Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tiga Raja Alam Gua tiba-tiba dievakuasi, tanpa diduga. Orang biasa takut akan terlambat untuk bereaksi. Tapi Suyi sepertinya mengharapkan ini, dan menebas Gulingyun dengan pedang. Boom! Pedang Qi ada di udara, dan kekuatan penjara yang mengerikan menyebar. Kehampaan seperti terpenjara, dan aturan Taiyi mandek. Sesosok pelarian Gulingyun tiba-tiba jatuh ke dalam rawa, dan seluruh tubuhnya sangat tertekan. Wajah cantiknya tiba-tiba berubah. Dia mendesak metode rahasia dengan keras, punggungnya melengkung tajam, dan telapak tangan serta jarinya mencubit sidik jari. Topeng kekuatan biasa muncul, menghalangi pedang dari Suyi. Tapi Gulingyun sendiri terkejut dan terhuyung-huyung, batuk darah di bibirnya, dan hampir jatuh dari kehampaan. Sialan! Mata Gulingyun penuh amarah. Tapi sebelum dia bisa berdiri diam, Suyi telah membunuhnya lagi. Boom! Kekuatan agung hukum emas misterius memenjarakan semua tempat terdekat. Gulingyun, yang ada di dalamnya, seperti serangga yang terjebak oleh jaring laba-laba, dan dia terkejut dan pucat, tidak baik. Dia berjuang seperti orang gila. Mati! Pada saat ini, raungan yang dalam terdengar. Boom! Ki pedang bermandikan cahaya peri dan turun dari langit. Langit dan bumi menjadi gelap, kehampaan bergetar, dan niat membunuh mengerikan yang tak terlukiskan membuat kulit Suyi tergelitik dan ngeri. Dia tiba-tiba mendongak. Saya melihat cahaya pedang yang menembus langit, seperti pedang dari keabadian di langit, penuh dengan kekuatan tertinggi jauh melampaui alam raja. Formasi pedang abadi itu? Ketika ide ini muncul begitu saja di benak saya, sosok Suyi tidak mundur tetapi maju, masih membunuh Gulingyun. Bagaimanapun, dia akan memenggal kepala wanita ini. Boom! Sosok Suyi Junba mencerminkan semua jenis jalan makna yang menakutkan, dan Qi-nya meledak seperti gunung berapi. Dan NBSP. Selanjutnya, makna misterius dari Profound Forbidden muncul dari tubuh Suyi, terjalin menjadi tirai cahaya, seperti payung bundar raksasa. Tapi itu sia-sia. Ki pedang abadi itu terlalu ganas dan mendominasi, dan itu menghancurkan makna mendalam dari yang terlarang dalam sekejap. Melihat energi pedang ini akan menebas Suyi, dan melihat jalan biru terang seperti cahaya pagi yang muncul, seperti langit di atas kepala Suyi. Reruntuhan misterius, semacam jalan tertinggi dari sungai takdir. Akhirnya, ki pedang abadi ini diblokir. Tapi aku tidak sabar menunggu Suyi bernapas lega. Dalam sekejap mata, tirai langit yang diubah oleh makna mendalam dari Xuanzu hancur. Pada saat krisis ekstrim ini, pedang Dao di tangan Suyi tiba-tiba berubah menjadi perisai, menghalanginya. Boom! Pedang Qi jatuh. Suyi terbang keluar. Rangkaian gambar ini terkesan lambat, namun nyatanya terjadi dalam sekejap mata, dan sangat berbahaya. Ketika Suyi ditebas oleh energi pedang ini, dan Gulingyun menyelamatkan hidupnya, dia berkeringat dingin di punggungnya, dan dia tidak berani ragu sama sekali. Menghadap gerbang gunung melarikan diri di dalam. Tapi dia tidak melihat bahwa ketika Suyi dipenggal, lengan tangan kanannya bengkak, dan dia memotong pedang dalam sekejap. Pedang ini dipenuhi dengan aura halus seperti waktu. Kebenaran mendalam dari cahaya alam semesta. Salah satu hukum Dao yang paling membanggakan di masa lalu. Apa itu cahaya kosmik? Alam semesta, arti waktu. Pada awalnya, kata universe, yang pertama mewakili ruang, yang terakhir mewakili waktu. Cahaya alam semesta adalah cahaya waktu. Dan NBSP. Makna yang mendalam ini dapat memotong umur, menelusuri kembali, dan mereproduksi sebagian dari masa lalu. Sebelumnya, Suyi bercanda bahwa dia akan menggunakan teknik rahasia untuk mengembalikan adegan Li Shunzhen yang takut buang air kecil ketika dia masih muda, bukan sesumbar. Berdasarkan makna alam semesta yang mendalam, ia dapat mereproduksi adegan waktu itu. Yang disebut Shou Yuan tebasan berarti bahwa dalam sekejap, biarkan lawan jatuh ke sungai panjang waktu yang tiba-tiba berakselerasi berkali-kali, dan Shou Yuan akan mengikuti dalam sekejap. Instan berlalu. Shou Yuan telah tiada, kehidupan akan lenyap. Sesepuh di kedalaman langit berbintang,
Hampir semuanya pernah mendengar ungkapan, masa muda berlalu, kecantikan tua menjadi tua. Inilah cara ilmu pedang untuk menggambarkan sang master, kamu dapat menebas esensi kehidupan lawan dalam sekejap, menjadikannya seperti rumput layu dan berubah menjadi abu terbang. Hukum cahaya kosmik, dikombinasikan dengan kitab suci pedang mengambang, yang dibuat oleh sang master, dapat mengerahkan kekuatan yang tak tertandingi. Mengambang di lautan untuk melihat kebesarannya, perubahannya, keabadiannya. Oleh karena itu, Anda dapat menikmati kemudahan dan kebebasan yang luar biasa. Sutra pedang terapung, yang saya cari adalah satu tanpa halangan, di mana-mana, dan karena itu di mana-mana. Dan ini pertama kalinya Su Yi menggunakan jalan dan pedang seperti itu. Tembak. Pedang melayang dari udara tipis. Sosok Su Yi mundur ke kejauhan. Karena ada beberapa pedang abadi yang menebas, kekuatannya mengerikan. Setelah melihat kekuatan pedang abadi seperti itu, Su Yi hanya bisa menghindari tepi untuk sementara. Wosh! Su Yi mundur ribuan meter, lalu berhenti. Sementara Li Shunzhen dan Sui Tianhan telah kembali ke gerbang gunung. Ketika mereka melihat Su Yi dipaksa mundur oleh formasi pedang abadi, ada ekspresi lega di antara alis mereka. Sebelumnya, saya gagal membunuh pengamat dalam satu gerakan. Faktanya, mereka bertiga, leluhur alam gua, menggunakan tubuh mereka sebagai umpan untuk dengan sengaja menahan Su Yi, untuk mengendalikan pedang Dao abadi Weng Pu dari formasi menciptakan peluang untuk membunuh Su Yi. Kekuatan Su Yi benar-benar di luar dugaan mereka, dan tidak bisa dibendung sama sekali, paling-paling hanya bisa seri. Jadi pada saat terakhir ini, kekuatan formasi pedang abadi gagal membunuh Su Yi dalam satu gerakan. Di gerbang gunung, dalam kehampaan, Weng Pu menggenggam tulang binatang yang dipenuhi dengan cahaya peri. Di sekelilingnya, ada bayangan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh garis rahasia dari formasi terlarang, padat, ki abadi yang muncul, dan ki dingin mengalir melalui 9 surga dan 10 tempat. Ketika dia melihat Su Yi mundur jauh, Weng Pu, yang mengendalikan formasi pedang Dao abadi, juga menunjukkan sedikit keengganan. Tiga leluhur menembak bersama, dan dengan kekuatan formasi pedang abadi, mereka gagal memenangkan lawan. Tidak apa-apa, pergilah. Acai menghela nafas lega. Sebelumnya, dia menyaksikan Weng Pu menggunakan formasi pedang abadi untuk bergerak. Kekuatan yang menakutkan membuatnya bergidik dan berkeringat untuk Su Yi. Hah? Tiba-tiba, Li Shunzhen sepertinya menyadari sesuatu dan menoleh untuk melihat Gu Lingyun di samping. Segera, matanya melebar, dan dia berkata dengan kaget, "Lingyun, kamu." Sui Tianhan tiba-tiba berbalik, dan ketika dia melihat Gu Lingyun, dia tidak bisa menahan diri untuk membeku, menunjukkan ekspresi tidak percaya. "Ada apa denganku?" Gu Lingyun mengerutkan kening, sedikit bingung. Segera, dia berteriak, "Bagaimana bisa?" Jeritan itu penuh kengerian dan membuat semua mata menoleh. Saya melihat Gu Lingyun, yang secantik seorang gadis, dan tiba-tiba menjadi sangat tua. Kerutan padat yang tak terhitung muncul di wajahnya yang cantik. Bahkan rambut hitam panjang yang indah itu tiba-tiba berubah menjadi abu-abu, lalu jatuh. Dalam sekejap mata, kecantikan yang tiada taraf ini berubah menjadi seorang wanita tua yang sedang sekarat. Adegan aneh ini membuat semua orang berkeringat dingin dan benar-benar berubah warna. Bagaimana ini bisa? Tidak mungkin, tidak mungkin. Gu Lingyun berteriak panik, seperti pingsan. Di bawah perhatian semua orang, semangat dan energi tubuhnya seolah menghilang, dan vitalitasnya hilang. Dalam sekejap mata, dia tiba-tiba runtuh, berubah menjadi abu yang tersebar di seluruh langit. Penonton terdiam. Semua orang tercengang, dan mereka semua kaget dengan pemandangan aneh ini. Raja alam gua, dengan umur panjang, kehidupan yang sama seperti matahari dan bulan, seolah abadi. Belum lagi, Gu Lingyun juga murid tertutup dari leluhur Deng Zhuo, dan Taoismenya sangat mendalam. Tapi sekarang, tepat setelah dia melarikan diri ke gerbang gunung, dia kehilangan seluruh hidup dan vitalitasnya, dan menghilang dalam sekejap mata. Ini pasti menakutkan. Li Shunzhen tampaknya bereaksi, wajahnya pucat pasi, dan suaranya serak. Dalam sekejap, pemuda itu hilang, dan kecantikannya menjadi tua.
Salah satu kekuatan kendo. Momennya hilang. Semua orang memikirkan adegan penuaan Gulingyun sebelum kematiannya, dan mereka tidak bisa menahan rasa ngeri, dan rasa dingin mulai menjalari tulang punggung mereka. Yang lebih menakutkan adalah dari awal hingga akhir, mereka tidak pernah menyadari ketika Gulingyun direkrut. Sayangnya, pemahaman saya tentang hukum cahaya kosmik hanya sekilas pertama dari pintu. Jika tidak, pedang momen ini dapat membuatnya membusuk dan mati, abu dan abu. Di kejauhan, Suyi memiliki beberapa penyesalan. Dan NBSP. Bahkan jika Suyi mewarisi pengalaman dan ingatan penonton, jika Suyi ingin mengendalikan hukum cahaya kosmik, dia hanya bisa memahami kembali dan mengendalikannya. Dan NBSP. Di gerbang Gunung Suci Taiyi, teriakan menggelegar Wengpu terdengar, penuh amarah dan niat membunuh. Dentang, dentang, dentang. Dan NBSP. Seluruh patung Gunung Taiyi terbangun dari keheningan. Dan NBSP. Formasi pedang abadi ini, yang didirikan oleh Deng Zhuo, antik tingkat fosil hidup Taiyi Daomen, sepenuhnya dimotivasi oleh Wengpu pada saat ini. Pedang itu penuh dengan langit dan bumi, dan cahaya peri menembakkan adu banteng. Taiyi Daomen naik turun, semua terasa luar biasa dan mengejutkan. Formasi pedang abadi ini dioperasikan untuk pertama kalinya. Tapi kekuatan semacam itu sangat kuat sehingga Li Shunzhen, Sui Tianhan, dan Raja Gua lainnya gemetar. Potong. Wengpu sedang minum. Pedang yang tak terhitung jumlahnya meraung, dan cahaya peri bersinar dan luar biasa, seperti pasukan pendekar pedang di langit, dengan momentum yang sangat besar. Gunung dan sungai sepanjang 800 mil di dekatnya diselimuti niat membunuh yang mengerikan. Suyi sedikit mengernyit, merasakan krisis yang kuat di hatinya, dan segera mundur. Boom! Dan NBSP, semua bisa mengancam karakter di alam gua. Namun pukulan ini akhirnya gagal. Karena Suyi tidak pernah terjebak dalam formasi pedang abadi ini, bagaimana bisa terpengaruh? Kekuatan semacam ini jauh lebih kuat daripada avatar pemain sulap. Ini layak menjadi formasi pedang di tingkat keabadian. Suyi memuji. Di Taiyi Daomen, ketika mereka melihat Suyi menghindari serangan ini, wajah semua orang menjadi jelek, dan mereka mengertakkan gigi dengan kebencian, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan, dan mereka sangat marah sehingga mereka akan muntah darah. Dunia ini sepi, gunung dan sungai hancur, seperti reruntuhan. Suyi berdiri di sana jauh, memegang kendi, berpikir. Sebelumnya, dia telah bertarung melawan energi pedang yang tersisa dengan cahaya abadi, dan kekuatan itu terlalu menakutkan. Bukan lagi kekuatan hukum yang dikuasai oleh ranah-ranah yang bisa dilawan. Makna mendalam dari reinkarnasi dan makna mendalam Xuanzu semuanya sulit untuk disaingi. Pada akhirnya, itu adalah perisai yang terbuat dari anggur keberuntungan hitam dan kuning untuk memblokir energi pedang. Di bawah pengaruhnya, dia masih tersingkir. Suyi diam-diam berkata. Namun, semakin penasaran, Suyi menjadi semakin penasaran. Karena ini adalah formasi terlarang, pasti akan membutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk beroperasi, belum lagi ini adalah formasi pedang abadi, kekuatan yang dikonsumsi pasti sangat luar biasa. Jika kekuatan formasi pedang ini bisa habis, semuanya akan terpecahkan. Suyi memikirkan hal ini, mengangkat kepalanya dan meminum anggur dalam panci, dan membuat keputusan. Taiyi Daomen, suasananya tertekan dan sengsara. Sampai saat ini, mereka telah menderita banyak korban. Di antara 3 langkah, King Xiao terbunuh. 13 pedang Qi dalam sekejap menerobos formasi Taiyi Gatzun dalam satu gerakan, membunuh 24 raja dari alam kehidupan yang sama dan 9 raja dari alam reunifikasi. Dan sampai Suyi terbunuh di luar gerbang gunung, 3 leluhur dari alam gua bergabung. Tetapi mereka tidak dapat membantunya, tetapi dia malah membunuh Gulingyun. Semua ini membuat Taiyi Daomen sangat marah dan dipukuli habis-habisan. Yang membuat mereka semakin tertekan adalah lawannya tidak hanya tidak terluka, tetapi juga bisa pergi kapan saja. Saya Taiyi Daomen, mengapa saya menderita korban seperti itu? Li Shunzhen marah dan sedih. Sebelum perang, mereka menyusun strategi dan mempersiapkan dengan baik, berpikir bahwa kali ini, penonton akan dapat datang dan pergi. Kenyataannya begitu kejam.
Penonton tidak terluka, sementara sisi mereka terus-menerus berdarah, dan vitalitas mereka sangat rusak. Jika leluhur Deng Zuo kembali, saya tidak tahu bagaimana perasaannya. Sui Tianhan penuh dengan kepahitan. Dalam pertempuran hari ini, kemunduran yang mereka alami terlalu serius, dan mereka tidak dapat bertarung dengan leluhur Deng Zuo. Pergi, bawa kedua sandera itu. Su yang bermarganya berani pergi, dan segera bunuh kedua sandera itu. Kepala Weng Pu memberi perintah dengan wajah marah. Dia penuh dengan keengganan dan tidak bisa mentolerir kesempatan Su Yi untuk mundur. Segera, leluhur Yue Hong dan Bai He dibawa. Keduanya tidak sadar. Guru, tentu saja. Tiba-tiba, Sue Changyi berteriak dengan suara gemetar. Dulu, leluhur Ling Yun sangat terancam, dan dia dibunuh oleh penonton. Kamu tidak boleh hanyut oleh amarah alasan. Li Sunzhen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, demi keselamatan, lebih baik tidak mengancam lagi. Penonton dapat pergi kapan saja, dan kita jangan bersembunyi di Gunung Suci Taiyi selama sisa hidup kita. Tetap di rumah. Mata Weng Pu menyipit, dan dia terdiam. Dia mengerti, jika penonton diprovokasi dan diblokir di luar gerbang gunung terlepas dari segalanya, sejak itu, seluruh Taiyi Daomen akan keluar. Siapa yang berani keluar? Saya melihat ekspresi kompleks Li Sunzhen. Belum lagi, di alam bintang 1000 mesin ini, masih banyak murid kita, beberapa tetua dan orang penting, yang masih bepergian keluar. Balas dendam, kita tidak bisa menyimpannya. Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas. Meskipun bisnis keluarga baik, tetapi juga memiliki kekurangan. Itu sangat mudah untuk dideteksi. Sama seperti sekarang, Weng Pu dapat menyandera untuk mengancam. Mengapa penonton tidak berani membalas dendam pada Taiyi Daomen yang kuat yang didistribusikan di dunia luar? Sui Tianhan juga berkata dengan suara rendah, hanya ada pencuri selama 1000 hari, dan tidak ada yang bisa mencegah pencuri selama 1000 hari. Jika Anda benar-benar ingin mengambil balas dendam, lalu untuk sementara di sini, bagi kami Taiyi Daomen, itu ditakdirkan untuk menjadi mimpi buruk. Ada ketidakberdayaan dan kekhawatiran yang mendalam dalam suara itu. Weng Pu jelas tidak mau, dan berkata dengan marah, begitukah? Menderita korban yang begitu banyak, siapa yang tidak bisa bernapas? Tentu saja tidak. Li Sunzhen dengan tegas berkata, saat ini, kami hanya dapat mengundang leluhur Deng Zuo untuk keluar dan mengendalikan situasi secara keseluruhan. Leluhur Deng Zuo? Semua orang terkejut dan menatap Li Sunzhen dengan tidak percaya. Lebih dari 10 tahun yang lalu, sebelum leluhur Deng Zuo pergi ke daerah terlarang Feixian, dia meninggalkan jimat rahasia, yang berisi tiruan Dao dari orang tuanya. Li Sunzhen berbisik, awalnya, masalah ini adalah rahasia. Nenek moyang Deng Zuo melakukan ini tidak hanya untuk mencegah invasi musuh asing, tetapi lebih khawatir bahwa dewanya akan berada di daerah terlarang Feixian. Jika terjadi kecelakaan, setidaknya klon itu bisa dipertahankan. Tapi sekarang, aku hanya bisa meminta orang tua itu keluar. Semua orang bersemangat dan bersemangat. Tiba-tiba, Sui Tianhan berkata dengan tidak percaya, semuanya, awasi Tuhan. Dia tidak pergi. Satu kalimat membuat semua orang tertegun sejenak, dan kemudian mereka menyadari bahwa di kejauhan antara langit dan bumi, jubah penonton berkibar, dan sisiran datang. Bukan saja dia tidak lari, tapi dia berinisiatif untuk mendekat lagi. Ini benar-benar tidak terduga. Bukankah dia berencana untuk menerobos? Seseorang bergumam, sungguh tidak bisa dimengerti, dalam keadaan seperti itu, bagaimana bisa penonton berani mendekat? Apakah kamu tidak takut dibombardir oleh formasi pedang abadi? Karena dia mencari kematian, biarkan dia dipenuhi. Weng Pu adalah pembunuh. Boom! Formasi pedang Xiadao meraung, siap menunggu. Kali ini, Weng Pu menjaga pikirannya dan tidak terburu-buru. Ia ingin melihat apakah penonton yang telah menceburkan diri ke dalam net benar-benar berani mendekat. Yang lain sedang menunggu. Antara langit dan bumi, sosok Koko Suyi, yang terus mendekat, telah menjadi fokus perhatian dari atas dan bawah Taiyi Daomen. Keberanian seperti itu, saya khawatir tidak ada yang bisa membandingkan di langit dan di bumi. Acai menghela nafas dalam hatinya. Dia berpikir bahwa di bawah ancaman formasi pedang abadi,
Su Yi akan menerimanya ketika dia bertemu, dan akan memanfaatkan posisi dominannya untuk bernegosiasi dengan Taiyi Daomen untuk mendapatkan kembali kedua sandera itu. Namun, Su Yi tidak melakukannya. Dia malah membunuhnya lagi. Ini benar-benar tidak terduga. Tidak peduli apa, bahkan jika orang bermarga Su ini adalah reinkarnasi dari Guanzu, hanya dengan keberanian seperti itu, dia jauh dari sebanding dengan para biarawan di dunia. Li Shunzhen terlihat rumit. Ada kebencian, ada cemburu, dan ada juga sentuhan kekaguman. Semua orang diam. Di semua lingkaran langit berbintang, sifat penonton memang seperti ini. Jika kamu tidak menyingkirkan musuh seperti itu akan membuatmu tidak bisa tidur. Wang Pu berkata dengan sungguh-sungguh. Saat kami berbicara, Su Yi telah datang ke suatu tempat yang jaraknya ribuan kaki dari gerbang gunung. Wang Pu tidak lagi ragu-ragu dan mengangkat tangan kanannya. Boom! Formasi pedang abadi yang sudah lama meraung, dan hujan pedang yang menyilaukan menyapu. Langit dan bumi bergetar, dan kehampaan runtuh. Kekuatan abadi yang menakutkan sekali lagi menyelimuti dunia. Su Yi tidak mengguncangnya dengan keras, dan sosoknya menghindari pukulan seperti teleportasi. Boom! Dunia seolah runtuh. Tapi Su Yi tidak terluka dan terlihat sangat tenang. Dan, dia terus berjalan menuju Gunung Taiyi. Kecuali Su Yi mundur ke belakang, tidak ada cara untuk menghindarinya. Tapi dia tidak berhenti. Dentang! Sepotong energi pedang abadi menebas, seperti fajar. Su Yi terhuyung mundur beberapa langkah, sedikit mengernyit. Pedangnya telah menggunakan nafas pedang 9 penjara. Tapi aku tidak pernah memikirkannya, aku masih terguncang oleh energi pedang abadi itu. Pada saat ini, Taiyi Daomen terkejut. Blokir, blokir. Sui Tianhan menjerit, kulit kepalanya kesemutan. Sepotong kemarahan pedang abadi menebas, dengan mudah menghancurkan Raja Alam Gua. Tapi kali ini, rusak. Bagaimana bisa? Li Shunzhen menarik napas dan menjadi pucat. Potong. Wajah Wang Pu dingin, dia tidak berbicara omong kosong sama sekali, dia menjalankan formasi pedang Dao abadi dengan seluruh kekuatannya, dan dengan gila-gilaan membombardir Su Yi. Tidak ada lagi reservasi. Boom! Dunia telah terbalik, gunung dan sungai bergolak. Dalam sekejap, sosok Su Yi tenggelam oleh energi pedang yang besar. Belum lagi orang lain, bahkan Wang Pu, yang mengendalikan formasi pedang abadi, tidak akan pernah melihat Su Yi lagi. Mati. Seharusnya, mati. Leluhur Deng Zuo pernah berkata bahwa di bawah operasi penuh arai pedang Dao abadi, bahkan keberadaan seperti dia hanya dapat menghindari tepi untuk sementara, dan tidak berani mengguncangnya sama sekali. Dan reinkarnasi penonton sekarang diliputi oleh kekuatan formasi pedang, dan sudah terlambat untuk melarikan diri, itu ditakdirkan untuk dibom dan dibunuh. Jadi, kita menang, membunuh penontonnya. Percakapan terdengar, dan Taiyi Daomen naik turun. Dalam beberapa saat, asapnya hilang, cahayanya memudar. Setelah itu, pemandangan luar biasa muncul di bidang penglihatan semua orang. Antara langit dan bumi, pemandangan kehancuran dan kehancuran. Sosok itu naik turun, memancarkan aura samar seperti jurang yang dalam. Pedang Dao di tangannya bergetar dan mengerang pelan. Ini Su Yi. Dia berdiri di sana, seperti gunung yang sepi, menghubungkan langit dan bumi, selamanya. Ini. Li Shunzhen hilang. Tangan dan kaki Sui Tianhan gemetar, dan tubuh serta pikirannya seperti jatuh ke dalam gua es. Ekspresi Wang Pu lamban, dan dia diam. Ternyata, disinilah letak kepercayaan dirinya yang sebenarnya. Es terkejut. Pada saat ini, gerbang Taiyi Dao hening dan sunyi, seolah menyaksikan keajaiban yang mustahil terjadi. Pada saat ini, Su Yi mengangkat tangannya untuk membersihkan pakaiannya dan menatap gerbang gunung di kejauhan. Dalam cahaya langit, wajahnya yang tampan sedikit pucat, tetapi sudut alis dan matanya penuh kebanggaan. Bahkan jika para dewa di langit melihatku, mereka harus menundukkan alis mereka, belum lagi formasi pedang abadi. Suara tak berawan terdengar. Su Yi memegang pedang di tangan kanannya, mengangkat tangan kirinya, dan mengaitkan jari telunjuknya, ayo, lanjutkan.
Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.